Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Honda HR-V ini adalah mobil yang bisa dibilang sebagai salah satu faktor mundurnya Mitsubishi Outlander Sport dari pertempuran di segmen compact SUV. Seolah seperti pemain tunggal di kelasnya karena dominasi begitu besar. Padahal dari tahun 2017 ada loh pemain baru dari merek yang terkenal premium hadir ke Indonesia untuk mengusik dominasi HR-V. Ini dia Mazda CX-3. Hari ini kita akan mencari tahu apakah mobil ini memang lebih baik dari Honda HR-V atau dia hanya akan mengikuti jejak Mitsubishi Outlander. Nah, yang sebelah kanan gue ini adalah HR-V tipe SE tahun 2020 dan yang sebelah kiri gue ini adalah Mazda CX-3 Touring tahun 2017. Sebelum kita lanjut test drive, pastikan kalian like video ini bila menyukainya, dukung kami di channel subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive mulai dari HR-V. Oke, pertama kita coba HR-V dulu aja ya, karena kita udah pernah review HR-V dan test drive HR-V sebelumnya di video yang lain, cuman memang bukan yang SE. Nah, untuk radius putar kita coba. Nah, kalau gue prediksi sih dapet ini ya. Iyalah, SUV kompak perkotaan masa nggak dapet? Nggak dapet. Nggak dapet. Oke, sekarang kita ada di dalam Mazda CX-3 dan gimana radius putarnya? Langsung aja kita cari tahu dengan cara putbal di sini. Nah, pas banget nih ada orang muter balik. Dan jawabannya adalah kayak tipis tapi dapet. Kalau HR-V kemarin nggak dapet kayaknya ya. Poin kedua, kita akan membandingkan kekedapan kabin dari dua SUV perkotaan ini. Nah, ini HR-V SE, gue rasa sih nggak ada bedanya sama HR-V yang lain ya. Kurang lebih sama. Kalau suara dari kendaraan luar itu teredam dengan baik, cuman tadi di aspal yang agak lama ya tadi itu road noise-nya itu masuk ke dalam, agak ada bising sedikit masuk ke dalam. Nah, ini kayak gini nih. Ini lumayan nih. Beda sama aspal baru tadi, beda bunyinya. Kalau aspal baru lebih diem. Road noise agak masuk. Nah, itu ear test-nya ya. Sekarang lebih baik kita langsung bandingkan saja melalui aplikasi cek decibel meter. Nah, ini dia. Oke, angkanya segitu ya. Diingat-ingat karena sekarang kita akan pindah ke Mazda. Oke, untuk kekedapan kabin sendiri mobil ini dibandingkan HR-V ya. Gue denger sih kayaknya berasa lebih bagus ini. Apa gue kesugesti ya karena Mazda terasa lebih premium brandnya. Tapi kita coba aja, ear test kita lupakan. Kalau ear test gue bilang lebih unggul ini ya ear testnya. Tapi apakah aplikasi mengatakan hal yang sama? Ternyata iya ya, di bawah 60. Kalau HR-V kan yang kita tes 60 kecil. Kalau ini di bawah 60. Memang nggak signifikan tapi berasa sih kedengeran. Jadi untuk kekedapan kabin Mazda ini lebih bagus. Nah, untuk fitur mobil ini cukup lengkap ya. Kita mulai dari hiburan dulu. Dari luar dia udah ada smart entry dari Honda yang gue suka banget karena kalian gak ribet buka pintunya, langsung masukin jari itu udah otomatis kebuka. Lanjut masuk ke dalam, ada electric retract mirror. Di setir sini ada audio steering switch sebelah kiri dan ada cruise control plus pedal shift. Dan juga karena ini HR-V SE, bedanya dari yang E itu dia joknya udah full kulit, termasuk door trimnya udah full soft touch jadi ya. Dan steering wheelnya, wah ini kulitnya sih terasa bagus ya materialnya ya, jadi dipegang tuh enak. Nah, dia juga ada MID di belakang situ yang sama seperti HR-V lainnya, informasi cukup lengkap. Pindah ke tengah ada AC digital yang enak dipandang tapi nggak enak dioperasiin. Ada start stop engine juga buat nyalainnya, head unit dan model floating, dan lampu depannya ini dia udah full LED, headlamp dan fog lamp. Dan yang terakhir dan selalu ada di mobil Honda itu fitur Ultra Seat yang bikin mobil ini enak banget buat bawa barang-barang. Untuk fitur keselamatannya, HR-V ini dilengkapi dengan 2 buah airbag untuk penumpang depan. Terus juga sudah ada electric parking brake with brake hold. Nah, jadi kalian gak usah capek-capek tahan injek rem lagi nih karena udah ada fitur ini.
Pengeremannya dia sudah tentu udah ABS, EBD, dan brake assist-nya juga sudah ada. Dia ada vehicle stability assist yang ada di sebelah kanan sini, dan ada hill start assist. Selanjutnya kita lihat fitur hiburan dari Mazda CX-3 ini. Tentunya yang namanya Mazda dia nggak kalah lah ya sama Honda. Dari luar dia sama, udah LED projector dan ada daytime running light dan fog lamp juga. Tapi kalau HRV yang kita coba kan HRV SE, tipe tengah-tengah lah ya antara E dan Prestige. Kalau ini Mazda tipe Touring yang memang bukan tipe tertingginya, tapi kita lihat fiturnya nanti nyaingin HRV lah. Jadi dari lampu depannya udah LED semua. Masuk ke dalam dia ada start-stop engine buat nyalainnya sama kayak HRV. Dan yang HRV nggak punya, dia punya head-up display. Tapi head-up display-nya kalau kalian perhatikan memang sekilas mirip sama Mazda 2, tapi yang di CX-3 ini berbeda. Dia udah improve, jadi sudah ada berwarna. Kalau yang Mazda 2 dia nggak ada warna, kalau yang ini udah ada warnanya dan tampilannya lebih lengkap lah. Nah, mundur ke setir, kita di sebelah kiri ini jempol-jempolan ada audio steering switch, oke lah ya standar. Di sebelah kanan ada cruise control dan ada di belakangnya ada pedal shift. Nah, yang keren dari Mazda CX-3 ini sama seperti Mazda lainnya, dia punya MZD Connect di sebelah sini yang bikin mobil Jepang ini nggak terasa Jepang. Jadi kayak BMW, kayak iDrive BMW kalau dia MZD Connect yang ngatur head unit dari sini. Nah, setelah itu juga dia ada fitur iStop supaya menghemat konsumsi bahan bakar tentunya. Dan hampir sama kayak HRV SE, dia juga joknya nggak full kulit sih. Dia ada kombinasi di bagian tengahnya sini dia bahan fabric, pinggirannya kulit. Tapi steering wheelnya udah kulit dan di sini ada bagian warna kulit nih, warna merah gelap kayak wine gitu, red wine, sama di sebelah sini. Tapi sini masih plastik ya. Kalau HRV SE kan dia udah full kulit semua. Sama dia ada nggak ketinggalan juga electric retract mirror. Nah, kalau dari segi fitur keselamatan, Mazda juga terkenal ada salah satu pabrikan yang mengutamakan fitur keselamatan ya. Dia selain punya dual airbag, dia juga punya side curtain airbags yang ada di sebelah sini, di kiri dan kanan. Nah, itu sesuatu hal yang HRV SE itu nggak punya. Cuman ada di HRV Prestige, jumlah airbagnya lebih banyak. Setelah itu juga dia punya TCS dan ada juga immobilizer tentunya. Nah, selain itu mobilnya juga ada 4 titik parking sensor dan kamera. Dan yang gue suka adalah dia punya walk away lock. Itu adalah fitur dimana kalau kalian turun dari mobil, kalian parkir, kalian tutup pintu, kalian jalan menjauh aja, kalian nggak perlu klik tombol kunci di kunci mobilnya. Itu nanti otomatis kalau mobil ngedetect kalian jalan cukup jauh, dia akan otomatis mengunci. Yaitu adalah salah satu fitur keamanan yang menurut gua enak ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi, tadi udah kunci mobil belum ya. Nah, itu ada salah satu pelopornya di Mazda ini. Masuk ke pengujian visibilitas, kita ada di bundaran seperti biasa. Dan ini udah kelihatan banget pilar A-nya dia agak gede dan agak landai ke sini ya. Jadi ini visi kita ke arah sana ya. Penglihatan kita tuh agak sedikit ketutup, tapi itu aja sih, nggak ada masalah. Yang memang ada blind spotnya, dia agak di daerah belakang ada blind spot. Tapi ya karena memang mobil ini belum ada fitur blind spot monitor, jadi ya kalian harus paham gitu. Tapi selebihnya visibilitas dari kaca belakang itu cukup luas, ke depan oke. Cuman dari pilar sini agak ganggu dikit aja, sama dari belakang memang masih tersisa blind spot. Lanjut, kita ketemu untuk pengujian visibilitasnya, dan yang gue dapatkan adalah sedikit lebih baik dari HRV ya. Oh sorry, itu ada GPS yang ganggu, kita kepencet tadi. Sedikit lebih baik dari HRV ya dia ya. Yap, sedikit lebih baik dari HRV. Tapi kalau di fitur tertinggi dia ada blind spot monitoring, itu berarti visibilitasnya akan lebih baik lagi karena terbantu fitur. Tapi kalau yang untuk touring ini udah cukup oke kok, lebih baik, sedikit lebih baik dari HRV lah secara overall. Oke, sekarang kita mau coba suspensi dari HRV dan nanti akan kita bandingkan ke Mazda CX-3, dan ini dia suspensi di kecepatan 40. Enak, nyaman. Untuk penggunaan dalam kota memang ini pas banget ya, karena empuk gitu loh. Buat kalian bertanya-tanya kenapa kita selalu test drive di sini kalau suspensi, karena kalau kalian mau coba, kalian coba aja sendiri bawa mobil kalian lewatin jalan ini tuh speed bumpnya sangat tidak sesuai standar, gue yakin, dan ini kasar banget. Jadi kita coba di sini supaya kalau memang enak di sini, berarti di speed bump yang sesuai standar pasti lagi, karena suspensi karakter ini empuk, meredam getaran dengan baik, jadi enak lah. Jadi itu tadi HRV, tapi gimana suspensi Mazda CX-3? Oke,
Itu tadi kita kecepatan di 30-an ya. Sekarang kita coba lagi agak kencang aja. Kita hajar di 50. Ih, enak loh. Coba kita pelanin lagi ya. Kita di 30-an. Oke, getaran lebih berasa justru kalau kita pelan, tapi kalau kita hajar kencang 50-an malah hilang getarannya. Lebih enak. Oke, untuk suspensi ini lebih enak daripada HR-V. Karena mengejutkan, padahal kan dia kayak lebih sporty gitu ya. Tapi memang Mazda sih karakter suspensi memang enak-enak semua ya. Mobil sampai ke CX-9 ini juga itu enak. Nah demikian juga ini, mirip-mirip lah kayak CX-9 Junior, tapi memang dia Junior ya, CX-3. Jadi ini lebih enak dari HR-V. Gue sekarang penasaran gimana rasa handling dari mobil ini. Tapi kita coba HR-V dulu aja. Lanjut ke pengujian handling. Sekarang kita mau tahu dulu rasanya HR-V kalau dibawa zigzag gimana sih? Zigzaga. Ayo kita coba. Wow. Body rollnya terasa ya. Oke. Cukup. Body rollnya itu terasa limbung. Mobilnya agak limbung ya. Kalau kalian langsung itu dia agak limbung ya. Ya sebenarnya agak wajar juga karena dia kan walaupun compact tapi dia SUV tetap ya, jadi memang ground clearance-nya tinggi ya, pasti agak limbung. Cuman gue nggak yakin sih CX-3 akan rasanya seperti ini. Baru dari liatnya aja ya, ngelihat CX-3 kayaknya sih rasanya nggak kayak gini deh. Jadi ayo kita coba, kita pindah aja. Oke, sekarang kita mau cek tes handlingnya CX-3. Oke, jalur sudah kosong. Ntar lewatin jalannya dulu. Oke, ayo kita coba. Wow, kaget saya. Ternyata limbung juga loh, body roll banget tuh. Mobilnya tuh, nih kita coba lagi ya. Tuh, wow. Limbung mobilnya ternyata loh. Surprisingly, CX-3 limbung. Karena gue kira CX-3 itu untuk ukuran subcompact SUV, dia lebih pendek dari HR-V loh sebenarnya loh. Dia lebih pendek, kelihatan lebih kompak lah gitu loh dibanding compact SUV lainnya. Tapi setelah dicoba, ternyata pengendaliannya nggak seenak itu loh. Tuh nggak enak, ya bukan nggak enak sih, cuman maksudnya nggak seenak itu. Gue pikir dia enak seperti kelihatannya gitu, ternyata limbung pasti coba. Tapi memang suspensi tadi kita coba kan enak, tapi dibandingkan HR-V handlingnya ternyata lebih enak dikendalikan Honda HR-V. Honda menggunakan mesin 1500 cc andalannya untuk SUV kompak yang satu ini. Berkonfigurasi SOHC 4 silinder iVTEC, mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 120 PS dan torsi maksimal hingga 145 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT 6 percepatan. Soal urusan konsumsi bahan bakar, dari angka yang kami dapatkan angka 14,1 km per liter untuk penggunaan dalam kota. Oke, sekarang kita mau iseng aja. Kita tahu mesinnya itu nggak sebanding sebenarnya, tapi kita mau iseng aja cari tahu seberapa sih. Ya bukan kita sih iseng sebenarnya, ya kita penasaran gitu loh. Saya matiin, masuk gigi es. Oke, 40, 60, suaranya cukup asik ya. 80, 90, 100. Udah 100. Oke. Berapa hasilnya kalian bisa lihat di sini, berapa detik ke 100-nya. Nanti kita bandingin sama Mazda berapa. Tapi bukan bandingin sih, cuman lihat aja ya. Kalau hasil ini tuh lihat aja karena beda cc. Pada mobil ini, Mazda membekali mesin DOHC 4 silinder berteknologi Skyactiv G dengan kubikasi 2000 cc, di mana mesin ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 148 PS dan torsi maksimal hingga 192 Nm yang disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi Skyactiv 6 percepatan. Untuk konsumsi bahan bakar, setelah pengujian kami selama 15 menit, kami mendapatkan angka 9,6 km per liter. Oke, kita mau tes dulu 0-100 iseng aja karena gue penasaran CX-3 itu gimana sih rasanya. Tuh 2, 3. Oke, perpindahan gigi bawahnya mainnya langsung ya. 87, 93, 100. Kencang banget, dan memang ini gue rasakan ya kegunaannya head up display. Emang kita jadi nggak usah pusing-pusing lihat bawah tuh kalau lagi kencang gitu, jadi kita langsung fokus ke depan, turunin dikit buat lihat kecepatannya. Emang itu ngebantu banget sih, memang sih.
Kencang banget ya. Berapa detik tuh nggak tahu deh. Tapi memang ini lebih asik sih performa mesinnya dibandingkan Honda HR-V ya. Jelas karena saya lebih gede, tapi memang tarikannya berasa lebih asik. Cuman aja handlingnya itu nggak cocok ya sebenarnya ya, menurut gue ya. Oke, untuk poin pengujian terakhir kita mau bandingin gimana sih rasa duduk belakang HR-V dan CX-3. Pertama kita di HR-V, ya Honda apalagi ya kalau bukan terkenal akan kelegaannya. Ini legroomnya luas banget, kaki bisa cukup selonjoran, headroomnya juga cukup lah ya, memadai. Dan kalau kalian duduk belakang sini kalian akan lebih merasakan kepremiuman dari HR-V SE ini, karena memang kalian akan lihat kulit ini full soft touch kulit, dan jok belakang full kulit. Jadi memang terasa lah premium dari HR-V SE ini. Dan di sini ada armrest tapi belum ada cup holdernya. Ya untuk overall sih untuk duduk bertiga di sini masih oke lah ya, masih oke. Ah ya, selain fitur keselamatan yang tadi gue sebutin, gue juga ketinggalan satu. HR-V punya Isofix. Jadi buat kalian yang punya anak bayi atau anak masih kecil mau taruh child car seat di sini, baby car seat, itu masih sangat mendukung. Jadi untuk overall duduk di belakang sini lega, tapi gue nggak tahu CX-3 bisa gak ngalahin Honda dalam masalah kelegaan kabin ini. Yuk kita pindah aja. Oke, so far udah beberapa poin memang diungguli oleh Mazda CX-3 ya. Tapi ya nggak semua mobil bisa menang di setiap segmen tentunya ya. Seperti yang kita tahu masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan pada aspek terakhir yaitu penumpang belakang, CX-3 lagi-lagi harus mengakui kekalahannya lah ya. Nggak mungkin ada orang yang bilang duduk di belakang CX-3 ini lebih nyaman dibanding HR-V. Karena pertama yang udah jelas itu lebih sempit. Ini ngelihat aja duduk bertiga di sini pasti lebih nggak nyaman karena di sini ada tunnelnya tinggi, jadi kurang enak pasti. Nah, yang kedua, ini kalau kalian duduk belakang ini, nah ini dia, sekepal tangan sisa legroomnya. Ini profil pengendara di depan itu tinggi 185, jadi kaki agak panjang, jadi perlu dia agak mundur. Nah, ketika dia mundur, ruang kaki kita itu terbatas geraknya ya, makanya cuma sisa satu kepal, beda sama HR-V. Headroom juga ini cukup minim sebenarnya ya. Kalau postur lebih tinggi lagi duduk di belakang sini pasti lebih mentok lagi ke atas sini. Nah, dan kalau di HR-V dia ada handrest, armrest di tengah. Kalau di Mazda CX-3 ini nggak ada, polos. Walaupun ada ini buat penumpang tengah, tapi pasti kurang nyaman lah. Sama-sama sebenarnya nggak ada apa-apa lagi di belakang ini ya, sama kayak HR-V. Cuman memang kalau untuk nyaman lebih nyaman HR-V juga, karena HR-V lebih rebah duduknya. Kalau Mazda ini agak lebih tegak dan memang udah sama-sama fix ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi ya untuk poin perbandingan terakhir ini duduk di belakang pasti lebih nyaman HR-V lah. HR-V tetap the best kalau untuk duduk belakang. Dan ya kita kembali ke showroom untuk closing. Setelah mencoba kedua mobil ini, memang dua mobil ini menawarkan rasa berkendara yang berbeda. Mazda CX-3 ini kami rasa memang sangat menawarkan rasa berkendara yang driver oriented, di mana rasa berkendara mesinnya itu, performa mesinnya membuat kalian memang asik gitu, fun to drive. Tapi di sisi lain untuk penumpang khususnya baris kedua, dia memang kurang nyaman karena tergolong sempit ya kabinnya. Nah, sedangkan untuk HR-V dia lebih menawarkan rasa berkendara yang secara keseluruhan itu nyaman, baik untuk pengemudi maupun penumpang, dengan kelegaan kabinnya dan kenyamanan berkendara dan suspensinya. Jadi untuk kedua mobil ini memang dia menyasar dua segmen konsumen yang berbeda, mengingat apalagi harga barunya dulu CX-3 ini terkenal mahal. Namun kini dengan harga second yang semakin terjangkau, value for money yang diberikan oleh kedua mobil ini menjadi semakin reasonable untuk Anda miliki khususnya sekarang. Nah, buat friends yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi melalui Instagram resmi kami di @formula_motor, atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat friends lainnya yang mau lihat mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok kami di @formula_motor. Sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.